Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan material terkait dengan anatomi dan fisiologi terkait sistem digesti pada ternak unggas. Nah, pada sistem digesti ternak unggas, kita mengenal banyak organ dan beberapa di antaranya mungkin menjadi favorit kalian ketika mengkonsumsi produk hewan asal unggas. Saya pribadi sangat menyukai rempelo atau disebut gizzard atau disebut sebagai muscular stomach gitu ya. Nah, memang tidak semuanya ini edible biasanya, namun orang Indonesia umumnya cukup banyak misalnya kaitannya dengan kepentingan kalau dikonsumsi ya berarti hati dan gizzard misalnya. Sementara usus hanya mungkin sebagian kecil yang menyukai gitu. Namun apapun itu, perannya sebetulnya bukan sebagai komponen produksi utama. Ini merupakan komponen produksi tambahan, edible portion dari komponen non-karkas. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak banyak membicarakan kaitannya dengan komponen edible portion non-karkas ini, tetapi peran dia bagaimana mengoptimalisir atau memaksimalkan fungsi pertumbuhan pada ternak unggas. Nah, artinya itu salah satu fungsi utamanya, kan gitulah. Kita akan membahas, oleh karena itu, untuk memaksimalkan maka kita perlu mengetahui anatomi maupun proses kerja ya secara sederhana dari mekanisme proses pencernaan, sistem kerja pada sistem pencernaan. Kalau kita lihat ada beberapa organ yang mungkin kita sering ketemu atau mengenali. Itu crop mungkin untuk umum tidak begitu tampak, kecuali artinya kita hanya melihat organ ini ketika ayam kelihatan kenyang, maka bagian cropnya atau temboloknya itu membesar misalnya. Kemudian kalau hati dan rempela atau gizzard itu mungkin baru tampak lain-lain ketika sudah ada kegiatan penyembelihan. Gitu. Namun secara umum kita cukup awam dengan melihat kondisi-kondisi pada gambar-gambar ini. Gitu. Mari kita masuk kepada bagian komponen-komponen ini. Proses pencernaan sebetulnya kita definisikan sebagai proses membreakdown input pakan yang dikonsumsi oleh unggas menjadi produk-produk yang lebih sederhana. Setelah menjadi sederhana, maka akan lebih mudah diserap oleh dan dimanfaatkan oleh berbagai sel di dalam tubuh unggas. Gitu ya. Mari kita mulai dari paruh atau mulut, karena unggas memiliki mulut yang mengalami diferensiasi menjadi fungsi paruh kaitannya dengan perkembangan mekanisme evolusi, kepentingan dia untuk mengambil biji-bijian misalnya pada ayam. Dan bentuk paruh ini sangat beraneka ragam gitu. Nah, tentunya sesuai dengan pakan apa yang dia konsumsi. Kalau pemakan bijian berarti runcing biasa tanpa membengkok misalnya, namun pemakan daging biasanya tajam dan membengkok dan seterusnya. Artinya itu berbagai komponen yang sesuai dengan adaptasi kepentingan untuk mengkonsumsi pakannya. Gitu ya. Nah, di dalam paruh ini tidak hanya berhenti pada fungsi mekanis saja, tapi ada fungsi kemis. Di situ mulai ada sekresi saliva, enzim berupa enzim amilase dengan fungsi digest sebagian kecil protein dan fungsi sebagai pelicin. Nah, hasil akhirnya kalau tadi proses enzimatis pengolahan pati, maka dihasilkan dextrin dan glukosa, gitu ya. Kemudian tembolok atau crop, di situ juga ada mukus, gitu ya. Di situ secara umum enzimnya masih dihasilkan dari yang tadi saluran sebelumnya yang terhubung dengan bagian paruh, gitu. Nah, namun makanan mengalami proses penyimpanan beberapa lama, beberapa waktu di sini. Normal kadang mencapai 3 jam sampai 4 jam, tergantung pada jenis pakan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, beberapa treatment kaitannya dengan probiotik, prebiotik, atau simbiotik
bisa menginkludkan perubahan mulai sejak kalau misalnya pakan itu prosesnya difermentasi di luar, maka tembolok termasuk moda inkubasinya karena suhunya itu suhu ideal fermentasi dan di situ tersimpan cukup lama. Di samping itu sudah mulai ada kinerja enzim dari organ sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi ini bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan performa pada ayam gitu ya. Kalau ingin mengetahui bacaan lebih lanjut, silakan crop review kaitannya dengan fungsi tembolok pada unggas. Itu tulisan tersebut banyak mengulas bahwa tembolok yang selama ini seperti dianggap sebagai tempat menampung sementara saja ternyata memiliki peran atau fungsi kaitannya dengan perubahan pH, kemudian bantuan untuk proses mencerna gitu. Mungkin memang kepentingan tahapannya sedikit berbeda, artinya dominansinya menjadi tidak sehebat pada komponen-komponen lain, tetapi di situ mulai terjadi. Kalau kita mau berbicara pada komponen misalnya simbiotik, probiotik, atau misalnya prebiotik, maka fungsi tembolok, mekanisme pencernaan yang berjalan di sana itu cukup besar gitu. Kemudian lanjutnya atau disebut proventriculus atau lambung kelenjar. Di sini dihasilkan gastric juice, asam atau HCl, dan mukus. Fungsi utamanya adalah kaitan dengan pencernaan produk karbohidrat, protein, seperti pepsin, dan lemak untuk sebagian hewan-hewan atau unggas yang karakteristiknya karnivor. Oleh karena itu, fungsi dasarnya adalah protein dan lemak, gitu ya. Kemudian hasil akhirnya berupa protease, polipeptida, asam lemak, dan seterusnya. Termasuk fungsi dasar untuk melubrikasi permukaan usus maupun lubrikasi makanan sehingga lebih mudah dalam proses pencernaan. Nah, ada sesuatu yang berbeda, yang unik pada unggas, khususnya misalnya pada ayam, yaitu keberadaan gizzard atau ini yang disebut chicken teeth karena paruh itu lebih bertujuan pada proses memungut atau mengambil. Maka kalau ada gizzard ini sering disebut sebagai chicken teeth atau gigi untuk ayam. Kenapa? Karena karakteristik ototnya yang padat dan kuat, fungsi dasarnya menggrinding makanan yang ukurannya cukup besar. Nah, pada beberapa kondisi ayam akan secara intentionally secara sengaja mengkonsumsi grit atau batuan-batuan kecil untuk meningkatkan motilitas pergerakan gizzard sehingga kemampuan gilingnya juga menjadi lebih baik. Nah, gizzard ini kemampuan cernanya sebetulnya tergantung pada mekanisme kinerja pada organ sebelumnya, proventriculus. Kita tadi sempat menyampaikan bahwa ada komponen pepsin dan seterusnya. Nah, fungsi dasarnya adalah mulai membreakdown asam amino atau komponen protein. Nah, dengan adanya penambahan asam HCl dan seterusnya, pepsin dan seterusnya, maka sebetulnya secara fisik, setelah terkena reaksi secara enzimatis pada proventriculus, bahan pakan itu akan menjadi lebih lunak. Gitu. Nah, sehingga sebetulnya mekanisme cerna pada unggas ini mekanisme cerna yang berlapis, meskipun tidak memiliki gigi seperti pada manusia. Jadi dia dihaluskan secara enzimatis, kemudian secara fisik pada bagian ventriculus, gitu ya. Nah, prinsip dasarnya adalah karena tugasnya grinding, berarti hasil akhirnya adalah ukuran atau particle size. Nah, particle size yang lebih kecil itu akan lebih mudah untuk diserap karena fungsi tugas grindingnya menjadi berkurang, kan begitu. Artinya nutrisi itu menjadi lebih readily available, itu lebih mudah untuk segera digunakan. Oke, kita masuk. Setelah memasuki gizzard, ada bagian usus yang kita sebut sebagai duodenum, menghasilkan pancreatic juice dan berbagai jenis enzim. Karena ini merupakan bidang pencernaan utama dan bidang penyerapan utama, sehingga kompleksitas enzim maupun fungsinya menjadi lebih banyak, gitu ya. Nah, ini secara prinsip pada komponen duodenum ini sudah menghasilkan produk hasil cerna yang rata-rata siap untuk diserap oleh unggas.
Ya. Saat melewati atau menjelang melewati empedu tentunya tidak bisa meninggalkan peran organ aksesoris pencernaan lain berupa empedu. Kalau tadi misalnya berbagai enzim ketika melewati daerah duodenum ada peran pankreatic juice untuk menghasilkan berbagai jenis enzim. Kemudian setelah melewati pankreatic juice dan sebagainya ini produsen untuk itu, kemudian ketemu dengan empedu. Empedu memiliki fungsi yang sangat dominan untuk bisa mengemulsi lemak. Nah, emulsi ini dari mana? Bahannya biasanya dari bakaran atau kelebihan energi yang dimetabolis lebih lanjut. Kan gitu. Oleh karena itu, titik kemampuan emulsi lemak ini biasanya pada penelitian-penelitian bidang perunggasan akan sangat mempengaruhi kemampuan untuk memanfaatkan lemak tersebut atau mendeposisikan lemak tersebut di dalam jaringan tubuh gitu. Nah, kemudian komponen usus halus yang lainnya ada jejenum dan ileum gitu ya. Nah, namun demikian itu ada beberapa enzim, peptidase, sukrase, maltase, laktase, jadi polinukleotidase, jadi komponen dasar protein, komponen dasar karbo maupun lemak itu proses pencernaannya terjadi pada usus halus, gitu ya. Kita bisa melihat produk akhir dari digesti pada usus halus pada kolom ke-5, yaitu asam amino, dipeptida, glukosa, fruktosa itu semua sudah readily to be absorbed gitu. Nah, kemudian setelah melewati ujung dari bagian usus halus, maka akan bertemu dengan percabangan yang disebut sebagai seka atau kalau manusia sekem, usus buntu gitu ya. Seka karena ada dua pada bagian kiri dan kanan. Ada beberapa enzim yang dihasilkan. Fungsi dasarnya pencernaan selulosa, polisakarida, padi, dan gula yang mungkin secara prinsip tidak bisa dicerna atau melewati bidang penyerapan, dan atau melewati bidang penyerapan, maka akan dibantu dicerna oleh seka ini. Aktivitasnya secara prinsip sebagian besar merupakan aktivitas mikrobia. Tinggal ketika kita melaksanakan manipulasi pakan, seberapa besar kita bisa memanipulasi aktivitas mikroba pada seka. Kalau kita bisa memanipulasi, kan sekarang modelnya banyak yang bypass nutrien, yaitu memberi nutrien untuk bakterinya bukan untuk ayamnya. Nanti setelah berinteraksi kinerjanya dengan bakteri, bakterinya menghasilkan produk lagi, itulah yang menjadi target gitu. Nah, oleh karena itu peran seka sebetulnya tidak kecil. Di samping ada peran beberapa itu tadi protein mikroba, vitamin B dan vitamin K yang merupakan produk-produk spesifik pada bagian seka. Nah, kemudian kita masuk ke organ aksesoris. Ada namanya hepatic region. Dari perut, usus halus, hampir semua nutrisi itu masuk. Kemarin kita sudah sempat mengkaji pada kajian sistem sirkulasi bahwa dari perut, usus, organ pencernaan itu akan memasuki hati sebagai reservoir utama melalui vena porta khususnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke hati gitu ya, hati akan menjalankan peran pentingnya dalam bentuk metabolisme nutrisi atau penyimpanannya. Kemudian hati juga memiliki tanggung jawab terkait dengan sekresi getah empedu, detoksifikasi, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Demikian pula menyimpan beberapa jenis vitamin dan produk-produk destruksi sel darah merah. Nah, digunakan untuk apa? Untuk membentuk plasma protein. Jadi, hati ini merupakan salah satu fungsi sentral dari saluran pencernaan. Ini ada gambaran untuk getah empedu. Fungsi dasarnya yaitu ketika dia berfungsi tergantung oleh aliran darah, status nutrisi, dan tansum yang diberikan. Nah, sekarang banyak yang mencoba untuk menggunakan atau inklusi dari antibiotik,
kemudian apa namanya, probiotik, prebiotik, mungkin kalau berbasis asam, itu yang target operasionalnya adalah getah empedu. Sebagai contoh, berbagai jenis aditif yang karakteristiknya asam itu membatasi sekresi garam empedu. Jadi penurunan kadar lemak yang dihasilkan pada ayam-ayam jenis tersebut itu banyak disebabkan karena penurunan perlemakan ya, karena terbatasnya sekresi getah empedu. Sehingga pada satu dua kondisi memiliki aspek benefit. Gitu ya. Baik, ini gambaran ketika unggas mengkonsumsi pakan akan masuk ke dalam crop. Dari crop kemudian glandular stomach ini dan seterusnya diproses, nanti akan kembali ke vena porta ke hati itu, dan dari hati baru didistribusikan ya. Nah, kita bisa melihat beberapa keterangan softened by water. Jadi pakan itu dilunakkan dengan kontak enzim yang ada pada mulai paruh dan air gitu. Maka menjadi lebih mudah atau siap diserap. Itu. Dan dalam proses berjalannya ini ketemu beberapa organ aksesoris yang tadi sudah kita sebutkan seperti hati, seperti pankreas, getah empedu dan seterusnya. Yang masing-masing memiliki fungsi yang penting gitu dalam pengembangan bidang ternakan untuk mencapai aspek yang atau performa yang maksimal. Nah, sebelum memasuki ke bagian reproduksi, tadi saya hanya mencontohkan 1-2 hal terkait dengan rekayasa pakan dengan pre, pro maupun simbiotik, kan gitu. Nah, berbagai riset kaitannya dengan pakan itu sebetulnya sudah banyak dibahas atau dikaji. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada pada sistem saluran pencernaan unggas. Gitu. Namun tentunya sistem saluran pencernaan ini tidak berdiri sendiri, namun ada komponen-komponen lain yang perlu menjadi pertimbangan, kan gitu. Nah, kinerja sistem pencernaan ini tergantung pada banyak hal. Yang pertama input pakan, yang kedua ketersediaan bahan komponen metabolit lainnya seperti misalnya O2 dan seterusnya. Itu ya. Nah, termasuk tingkat stres atau stress level. Stress level secara prinsip pada berbagai sel atau organ akan menghasilkan oksida bebas. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada beberapa komponen organ, khususnya organ-organ vital seperti fungsi hati, fungsi ginjal, dan sebagainya yang biasanya pada unggas merupakan bentuk standar ekspresi kemampuan mentoleransi stres, seperti misalnya SGOT, SGPT itu indikator fungsi hati, ya. Kemudian ada komponen-komponen lain misalnya, ya, seperti peran pada sekum dan sebagainya yang bisa atau sangat dipengaruhi oleh mekanisme kinerja dari berbagai komponen tersebut, gitu ya. Nah, mari kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini selalu menjadi primadona juga pada bagian unggas karena target reproduksi tidak lebih menghasilkan telur. Namun kan sistem reproduksi itu tidak melulu atau tergantung pada betina. Artinya jantan memberikan kontribusi kalau kaitannya dengan regenerasi, yaitu memberikan sumbangan sperma dan bisa menghasilkan sehingga induk-induk atau ayam betina itu bisa menghasilkan keturunan-keturunan baru untuk meneruskan produknya, baik telurnya, baik dagingnya, dan seterusnya. Nah, kalau organ jantan itu terdiri dari 4 komponen, mulai dari testis, epididymis, vas deferens, dan kloaka. Kloaka disebut kloaka bukan anus misalnya, karena merupakan muara dari ketiga saluran, yaitu saluran makan, saluran urinari, itu ya, dan reproduksi. Gitu. Mari
Kita masuk pada slide berikutnya. Nah, ini gambaran organ betina. Kalau kita melihat gambar ilustrasi pada bagian sebelah kanan, maka akan tampak fungsi-fungsi standarnya. Ovarium berarti mengovulasikan, menghasilkan selur siap terovulasi. Kalau kita lihat pada gambar kiri bawah, yang paling besar inilah yang siap diovulasikan. Yang lainnya menunggu setelah proses ini beres sampai telurnya keluar. Padahal ada durasi waktu, nanti kita akan sajikan. Kemudian infundibulum itu merupakan bagian proses fertilisasi, gitu ya. Magnum, pada bagian magnum akan ada penambahan albumin dan dilanjutkan dengan penambahan thin cell membrane pada bagian isthmus. Nah, sementara pada uterus itu biasanya memakan waktu yang sangat lama, yaitu untuk proses pencangkangan atau pembentukan cangkang. Nah, namun demikian kalau kita lihat mulai dari karakteristik bentuk sel dan sebagainya, kalau kita berbicara sistem fertilisasi, maka sperma yang sudah masuk ke dalam organ kelamin ayam betina itu biasanya bisa mengalami masa tunggu atau disimpan pada berbagai lokasi atau situs di dalam saluran reproduksi. Oke. Aliran darah bagaimana? Nah, kalau sedang fasenya produksi, ya, ini 5 major pre-ovulatory follicle, ya, yang paling kaitannya dengan fungsi dasar follicle itu menerima setengah dari ovarian blood flow. Jadi yang mau segera diovulasikan itu harus siap sehingga dia mendapatkan prioritas. Ini kan ada banyak pembuluh darah, gitu ya. Kemudian selama proses melewati oviduct dan turun gitu. Nah, aliran darah juga mengikuti bagian yang sedang memproses telur tersebut, gitu ya. Bahkan blood flow ini bisa meningkat 3 kali lipat, gitu. Lebih cepat itu pada bagian oviduct, gitu ya, atau bagian tertentu yang menjadi komponen yang sedang dilewati oleh bakal telur. Gitu. Nah, ketika sampai di sel gland, gitu, maka pembuluhnya bahkan meningkat aktivitasnya sampai 5 kali lipat, kan gitu. Nah, artinya aliran darah ini menjawab. Aliran darah bukan hanya mengalirkan darah, tetapi menyediakan nutrisi dan sebagainya yang diperlukan pada saat titik-titik pengamatan tersebut yang merupakan titik yang kadang-kadang dianggap sebagai kondisi cukup kritis bagi perkembangan ternak unggas. Gitu. Ini gambaran kinerja hormon, testis, androgen, dan seterusnya, secondary sex character. Nah, ada ovarium, estrogen, secondary sex character, karakteristik pigmentasi, bulu, kemudian ada tiroid, paratiroid, dan seterusnya. Nah, apa yang penting kita catat dari sini kaitannya dengan sistem produksi atau budidaya ternak unggas? Ekspresi gen adalah diekspresikan dalam bentuk hormon apa yang menjadi atau menghasilkan produk untuk mencari target. Nah, setelah itu maka akan dirangkai. Ketika sudah dirangkai akan memberikan pengaruh pada tampilan fenotipik atau tampilan di luarnya. Oleh karena itu, manfaatnya apa? Misalnya, tidak mungkin gitu ya, ayam petelur yang produktivitasnya tinggi, jenggernya dominan, berdiri, single comb misalnya. Namun, yang produksinya tinggi akan ditandai dengan peningkatan estrogen yang berdampak pada karakteristik fenotipik berupa jengger yang lebih lunak misalnya, lebih rebah misalnya gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan sebetulnya pengertian kita terkait dengan sistem reproduksi ini gitu. Artinya begini, misalnya kalau kita membandingkan, kita memiliki lebih dari misalnya satu kandang normalnya ada di 2.500-2.700 ekor ayam petelur misalnya dengan sistem baterai. Kemudian dari sekian itu kita bisa memetakan
mana ayam yang bertelur dan mana yang tidak bertelur, dan memiliki masa pause yang terlalu lama atau bahkan tidak bertelur. Dari mana? Ini kan kita ada kata kunci nih, secondary sex karakter misalnya. Maka buru-buru terkait secondary sex karakter menjadi komponen dasar pengamatan. Apakah ayam itu sebetulnya ayam yang benar bertelur atau malah ayam banci misalnya. Kita sebut banci karena dia nggak bertelur. Tapi artinya untuk menjadi seekor betina terlalu indah, karena ayam-ayam yang tidak normal siklus hormonnya, tidak menghasilkan telur, bulu itu akan tetap bagus, jengger itu malah justru maskulin misalnya. Nah, oleh karena itu pemahaman kita terhadap fungsi dasar hormon ini menjadi komponen penting dalam sistem budidaya ternak unggas atau sistem produksi ternak unggas, dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pada bagian anatomi bagian luar tubuh gitu. Kemudian ada beberapa hormon-hormon lain yang terlibat pada proses reproduksi, mulai dari tiroid, paratiroid, kemudian hipofisa, dan seterusnya. Kaitannya dengan tugasnya untuk menggertak FSH, LH, dan seterusnya yang berkaitan dengan perkembangan ovulasi misalnya, proses ovulasi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. 10-14 jam. Nah, kita perlu mengetahui siklus ini karena kalau kita total siklus harian produksi telur itu lebih dari 24 jam. Itulah yang mengakibatkan dalam satu minggu hanya ada 5 butir telur. Kalau 5 kali 54 berarti sudah ada 250 tambah 20. Jadi ayam itu dengan siklus 5 butir bertelur per minggu, ada masa pause 2 hari. Itu maka total produksi ayam misalnya untuk tipikal petelur sudah di angka 270 butir telur per tahun gitu. Nah, oleh karena itu kalau pergeseran waktu yang sangat mungkin terjadi itu karena waktunya lebih dari 24 jam proses ovulasi rutinnya, maka ada potensi bergeser. Maka tadi kita sebut ada masa pause tidak bertelur. Maka kita menyebut masa bertelur pelukan sebagai clutch gitu ya. Siapa pendukung utamanya? Yaitu untuk produksi telur ada estrogen, progesteron. Jadi mulai peran estrogen meningkatkan konsumsi makanan dalam darah, memperbaiki kandungan bahan padat di dalam darah misalnya. Kemudian bagaimana memastikan oviduct berkembang, pubis berkembang gitu. Namun pada satu titik lain progesteron memiliki beberapa fungsi dasar yang mungkin hampir sama, namun secara prinsip tidak sama dengan estrogen ya. Misalnya fungsi dasarnya merangsang hipotalamus melepas luteinizing hormon dari hipofisa, anterior unit melepas folikel dewasa dari ovarium. Jadi masing-masing itu memiliki potensi atau peran pada pagunya masing-masing, baik estrogen, progesteron, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat total waktu, ya, waktu paling panjang pada uterus. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya pembongkaran kalsium protein kalau memang harus dibongkar ataupun membentuk itu prosesnya paling lama. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu kunci juga pada bagian uterus ini. Bagaimana ketepatan kita memprediksi itu akan berdampak kepada pengetahuan kita bahwa total produksi telur lebih banyak, ukuran telur lebih besar dan sebagainya kalau kita kaitkan dengan body size. Ini contoh inisiasi. Ya. 4-6 jam sebelum ovulasi, LH itu sudah mulai disekresikan. FSH akan lebih gasik karena dia inisiator untuk LH. Fungsinya apa? Perkembangan folikel untuk FSH dan produksi estrogen. Sementara yang untuk kepentingan LH gitu ya, maka ada vaskularisasi, merangsang atau induce ovulation, memproduksi androgen gitu. Ya, dan seterusnya. Yang di bawahnya adalah dampaknya bagaimana itu misalnya berdampak pada. Jadi performa reproduksi itu ketika maksimal dia akan mendukung tampilan performa ayam
baik secara fisik maupun mental bagi ayam itu sendiri, itu menjadi lebih maksimal. Ini bagian-bagian telur yang sudah terbentuk, blastodis, innertin, albumen, dan seterusnya. Pada gambar berikut tampak bahwa di dalam struktur atau organ reproduksi dan digestif pada ternak unggas ternyata memiliki muara yang sama, yaitu pada bagian kloaka. Baik organ reproduksi yang kebetulan ini gambarnya adalah organ reproduksi jantan, ini tampak testis, vas deferens, dan seterusnya bermuara pada kloaka. Demikian pula organ pencernaan juga bermuara pada bagian kloaka. Selanjutnya kita lihat bahwa demikian pula terjadi pada organ reproduktif betina, muaranya pada bagian kloaka, baik saluran pencernaan maupun saluran reproduksi memiliki ujung pada bagian kloaka. Nah, kalau kita melihat pada sistem reproduksi ini tampak beberapa ukuran sel telur atau ovum yang berbeda-beda, mulai dari kecil atau mungkin sering disebut sebagai primordial dan seterusnya, kemudian menjadi besar, besar, dan besar. Nah, ini merupakan aksi dari kinerja hormonal yang tadi mungkin kita sebutkan beberapa di antaranya, antara lain FSH dan seterusnya. Nah, kesiapan sel telur untuk diovulasikan ditunjukkan dengan ukuran yang lebih besar saat akan diovulasikan, dan selanjutnya akan ditangkap oleh corong pada infundibulum dan seterusnya, dibentuk putih telur, kemudian dan seterusnya hingga proses pembentukan kerabang. Dan ini kalau kita melihat pada bagian uterus kebetulan ada telur yang sedang dibentuk cangkangnya, itu ya. Nah, proses ini merupakan proses yang paling lama kalau kita lihat pada tabel yang di atas sebelumnya. Tuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi final kaitannya dengan sistem urinari. Mari kita masuki. Sistem urinari ini agak unik karena sistem urinari pada ternak unggas itu tidak sama dengan misalnya ruminansia atau manusia. Unggas tidak memiliki saluran khusus untuk kencing, maka jadi satu teknisnya pengeluarannya urin itu bersama dengan sistem pencernaan, gitu ya. Kalau kalian melihat gambar ya, ini bagian kidney atau ginjalnya itu ya pada bagian belakang ini gitu. Warnanya merah tua. Nah, apa hubungannya dengan, mohon maaf, gambar kotoran pada sebelah kanan ini gitu. Nah, karakteristik metabolisme protein yang berbeda pada unggas itu ya, itu mengakibatkan unggas bisa menghasilkan asam urat. Jadi tidak bisa standarisasi kalau misalnya unggas sekian berarti bermasalah, karena manusia biasanya misalnya kemampuan toleransinya hanya pada level 6 atau 7 ya. Misalnya satuan untuk asam urat. Namun unggas titik tertinggi yang pernah kami amati bisa mencapai 9 bahkan skala 10 gitu ya. Tergantung karakteristik input pakan dan kemampuan mencerna yang dilakukan oleh unggas gitu ya. Ini ada keterangan white topping on feces is the chicken's urine. Jadi asam urat pada darah ayam itu bisa tinggi, tapi kemudian segera difiltrasi dan dikeluarkan sebagai asam urat yang warnanya biasanya keputihan. Nah, ini ekskresi ya. Ini kaitannya dengan urinari kan, ekskresi secara prinsip adalah membuang produk terutama kelebihan nitrogen nih. Kalau unggas bentuknya asam urat gitu. Nah, kalau ternak besar bentuknya urea. Kalau ikan misalnya bentuknya amonia. Nah, mari kita lanjutkan. Komponen tersebut sebetulnya toksik dengan metabolisme ketika berada di proses metabolisme. Oleh karena itu dikeluarkan oleh filter berupa ginjal gitu ya. Nah,
ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang kaitannya dengan kepentingan removal nitrogen seperti keseimbangan atau blood osmolality, kemudian asam basa pada atau pH pada darah itu. Nah, organ ekskresinya tadi yang sudah saya sebutkan sebagian, ada ginjal, ada gastrointestinal tract secretion, yaitu pada bagian empedu itu ikut membantu mewarnai itu. Ya. Itu. Dan seterusnya. Gitu. Nah, secara umum sistem ekskresi ini juga mendukung mekanisme pembuangan atau pelepasan panas, yaitu melalui melalui proses filtrasi atau resorpsi ginjal, gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Berikutnya ini fungsi ginjal. Dia memisahkan asam urat, partikel yang sebetulnya ketika di darah itu mengakibatkan gangguan dan tingkat toleransinya jauh lebih besar daripada manusia. Oleh karena itu, laju pertumbuhannya relatif lebih cepat, terutama apalagi misalnya seperti broiler dibanding manusia gitu. Karena sebetulnya kemampuan metabolit protein pada unggas khususnya itu luar biasa gitu. Jadi peredaran sumber N dan sebagainya, kalau kelebihan maka dikeluarkan sebagai asam urat yang karakteristiknya tidak soluble pada air. Nah, pada dehidrasi yang sangat serius, asam urat kristal, karena bentuknya kristal yang warna putih tadi, itu bahkan bisa memblok tubular pada ginjal, sehingga akhirnya macet gitu ya. Oleh karena itu, akses pada air minum di unggas itu sama sekali tidak boleh dibatasi. Jadi pengaruhnya banyak, mulai dari asam urat saja sudah mengakibatkan kondisi yang membahayakan gitu ya. Oke. Filtrasi limbah ya. Fungsi utama ginjal yang kedua adalah filtrasi limbah, yaitu membuang kelebihan mineral, wet dropping, apalagi misalnya suhunya panas. Namun yang paling utama adalah tadi, jadi mengeluarkan substansi insoluble gitu ya, antara lain asam urat yang tidak soluble atau zat-zat berbahaya lain kaitannya dengan sisa produk pencernaan. Oke. Ini bentuk anatominya saja ada 3 lobus, 1, 2, 3, beda dengan ginjal pada manusia yang bentuknya seperti kacang polong ya. Atau kacang tolo gitu ya. Nah, fitted closely, jadi tertanam, kemudian berjarak dekat kiri kanan dengan tertanam pada tulang. Ini tulang-tulang rusuk yang dihubungkan kepada bagian punggung. 3 lobe, kranial, middle, dan caudal, bagian depan, tengah, dan belakang. Jadi masing-masing lobus itu memiliki kortikal dan medullary area gitu ya. Nah, setiap lobe ini itu akan dibagi lagi menjadi komponen yang lebih kecil, small lobules. Nah, tubular atau nephron bisa unitnya bisa mencapai jumlahnya 200.000 pada ayam. Jadi kaitan perkembangan sebuah organ itu bisa tergantung pada kebutuhan fungsi dasarnya. Nah, ayam itu cukup berat kepentingan ginjalnya untuk melakukan proses filtrasi. Nih, fungsi utamanya sebetulnya kalau kita kembalikan osmoregulasi, artinya regulasi keseimbangan air di dalam tubuh, termasuk elektrolit. Juga perannya sebagai filtrasi dan mengeluarkan sisa metabolis maupun sekaligus menyerap. Kalau misalnya pada fase dehidrasi, biasanya sangat sedikit air yang dikeluarkan. Dia akan melakukan absorb ulang. Ini gambaran
bisa diakses pada alamat tersebut. Resorpsi berbagai material dari proksimal, tubulus proksimal kembali ke dalam darah, gitu ya. Nah, ini metabolisme ini tidak hanya terkait dengan komponen mineral kecil saja, namun sampai aspek pertukaran energi pakan. Nah, terus contoh relevansinya apa? Kalau kita lihat gitu ya, ini ada penelitian yang dilakukan oleh terkait dengan aspek penurunan upaya untuk menurunkan kadar protein dikunci pada energi pakan yang sama gitu. Nah, apa dampaknya gitu? Ini sebetulnya menguji. Jadi protein itu tidak akan pernah bisa disimpan, ketika berlebihan akan dibuang. Maka sebetulnya setiap saat kita bisa saja melakukan penelitian kaitannya dengan perubahan aspek nutritif. Karena genetik itu year by year selalu ada perkembangan. Maka respon ayam ketika mendapatkan treatment yang sama pada 20 tahun yang lalu, pada hari ini, atau 20 tahun yang akan datang mungkin akan selalu berbeda. Kita lihat bahwa gitu ya, asam urat yang dihasilkan ternyata itu berhubungan dengan semakin tingginya kadar protein yang dikonsumsi. Demikian pula bukan hanya pada fase awal tapi fase lanjutan. Ya, kalau untuk broiler berarti fase starter kemudian grower finisher. Itu kita bisa melihat bahwa ternyata signifikan mengalami peningkatan. Namun tentunya yang dideposisikan tetap lebih banyak, gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau kita melihat sistem perkandangan yang ada saat ini, ada closed house, open-sided house, ini membutuhkan adjustment yang berbeda. Ya, pada closed house, pada saat suhu itu bisa diatur secara ideal, gitu, maka misalnya baru dari manajemen standar untuk memanfaatkan air, ketika masuk menjadi air tubuh dan sebagainya, itu akan berdimensi pada keluaran air melalui ekskreta. Ya, semakin nyaman suhu lingkungan, maka semakin nyaman proses metabolisme berjalan. Dan ternyata kalau kita menganalogikan pada riset yang bahwa semakin tinggi akhirnya kan karena merasa nyaman, konsumsi pakannya lebih baik, berarti input proteinnya lebih banyak. Berarti keluaran asam uratnya menjadi lebih banyak. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Oke, bahwa kandang closed house itu menyediakan lingkungan ideal. Konsekuensi logisnya sebetulnya produksi asam urat per se-nya, artinya persatuan kondisi tertentu akan jauh lebih banyak karena laju pertumbuhannya lebih cepat. Jadi tumbuh cepat tetap ada komponen yang dibuang. Maka tadi sebetulnya peneliti tadi mencoba untuk menemukan itu titik mana tuh yang optimal gitu. Tapi kalau kita melihat dari produk keluaran uric acid sebetulnya ya tidak ada yang optimal gitu. Mungkin diturunkan kalau kita melihat pada titik dari 21 menjadi 19,5. Itu tidak menghasilkan asam urat yang berbeda nyata. Sedangkan penurunan lebih lanjut lagi. Nah, artinya kondisi seperti ini akan lebih rawan terjadi kaitannya dengan produksi amonia dengan kandang pada sistem closed house. Nah, kalau open house apa tidak mungkin? Mungkin, tetapi statusnya berbeda. Kalau closed house itu berjalan karena efisiensi yang menjadi lebih baik, dia menimbun lebih banyak. Tetapi pada open-sided house, perbanyakan uric acid itu lebih pada karena tidak maksimalnya mekanisme pencernaan, tingginya stres sehingga bypass nutrien seperti N menjadi lebih tinggi. Akhirnya dikeluarkan sebagai uric acid. Kalau dikeluarkan sebagai uric acid, maka menjadi NH3 atau uric acidnya menjadi lebih besar. Jadi both way ada. Kita butuh menentukan titik optimasi ada di mana. Misalnya tadi tidak banyak berbeda nyata, yaitu pada 19. Lumayan. Kalau di 19 saya selalu cerita sebelumnya, jadi pada era tahun sekitar 2011, 2000
15, penurunan 2 digit pakan itu identik dengan penurunan Rp600. Kalau penurunan Rp600 harga pakan maka sudah sangat signifikan. Kalau itu menghasilkan produk yang tidak berbeda nyata, misalnya keluaran uric acid-nya, maka itu indikator semakin positifnya pemanfaatan protein. Saya rasa itu mengakhiri sesi tatap muka kuliah kita hari ini. Kalau masih banyak yang tidak dimengerti atau tidak jelas, kita buka sesi diskusi pada sesi kelas yang akan kita gelar 15 menit ke depan. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.